Pada video bagian kedua, saya akan membahas tentang pembahasan soal jawaban dari soal latihan yang sudah saya berikan pada minggu lalu. Pada minggu lalu ada dua soal latihan, yang pertama tentang fungsi pembangkit biasa dan yang kedua tentang fungsi pembangkit eksponensial. Oke, langsung saja. Untuk soal yang pertama, latihan yang pertama, di sini untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3, diberikan barisan AN-nya 0, 2, 4, 8. Tentukan fungsi pembangkit biasa dari AN dan sederhanakan apabila dapat disederhanakan. Kita analisa di situ, yang diketahui adalah barisan AN 0, 2, 4, 8 dan seterusnya. Jadi ini barisan tak hingga dengan N-nya mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah fungsi pembangkit biasa dari barisan tersebut. Kita tahu bahwa fungsi pembangkit biasa bentuknya adalah Gx sama dengan A0 dikali X pangkat 0 ditambah A1 dikali X pangkat 1 ditambah A2 dikali X pangkat 2 dan seterusnya. Oleh karena itu, dari soal yang kita dapatkan, kita bisa langsung saja memasukkan suku-suku masing-masing ini 0, 2, 4, 8 dan seterusnya. Sehingga di sini A0-nya 0, A1-nya 2, kita kalikan X, A2 4, kita kalikan X kuadrat, A3 8, kita kalikan X pangkat 3 dan seterusnya. Dari sini sebenarnya sampai sini saja itu merupakan sudah fungsi pembangkit. Namun karena di soal tadi ada di sini tentukan fungsi pembangkit biasa dan juga sederhanakan apabila dapat disederhanakan. Kalau memang tidak dapat disederhanakan, maka jawaban sampai sini cukup. Atau mungkin bisa disederhanakan sampai nolnya tidak ditulis ya. Jadi cukup 2x plus 4x kuadrat plus 8x pangkat 3 plus dan seterusnya. Di situ cukup untuk menuliskan fungsi pembangkit dari soal yang diketahui tadi. Namun karena di sini ternyata bisa lebih disederhanakan lagi, yaitu kita analisa. Dari sini apa yang bisa kita sederhanakan, yaitu yang pertama kita keluarkan 2x. 2x ini bisa kita keluarkan sehingga apa? Di sini menjadi perkalian antara 2x 0, berarti tetap dikali dengan 0. Untuk bisa menjadi 2x berarti di sini adalah 1. Untuk bisa menjadi 4x kuadrat maka di sini ditambah 2x. Kemudian untuk bisa menjadi 8x pangkat 3 maka kita kali dengan 4x kuadrat dan seterusnya. Sampai sini kita sederhanakan karena ini masih ada 0, 0 plus 1, 1, sehingga di sini ada 1 plus 2x plus 4x kuadrat dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa membentuk di sini 1 itu kan sama dengan 2x pangkat 0. Kemudian ditambah di sini untuk 2x berarti 2x pangkat 1. Kemudian 4x kuadrat berarti sama dengan 2x pangkat 2. Nah, tadi yang namanya disederhanakan berarti kita coba untuk menjadikan bentuk fungsi dengan variabel bebas x, yaitu kita bisa berpedoman dengan 4 deret Maclaurin yang sudah kita pelajari di awal, yaitu ada e pangkat x, ada 1 per 1 min x, kemudian ada 1 per 1 min x kuadrat, dan ada yang terakhir yaitu apa? 1 plus x pangkat u ya, itu. Nah, itu dari situ kira-kira bentuk ini lebih mendekati yang mana? Nah, di sini ternyata ini bisa kita jadikan suatu bentuk sigma. Sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 2x pangkat n. Nah, dari sini bentuk ini sama dengan bentuk deret Maclaurin fungsi 1 per 1 min x. Cuma ada sedikit berbeda. Kalau yang ini hanya x pangkat n saja, ini 2x pangkat n. Sehingga di sini kita dapatkan ini bukan hanya 1 per 1 min x, tetapi jadi 1 per 1 min 2
2x. Sehingga di sini 2x dikali 1 per 1 min 2x yaitu 2x per 1 min 2x. Nah, apakah bentuk ini benar, Bu? Beberapa teman kalian sudah membuktikan. Nah, ini saya ambil pekerjaannya Mbak Zulfawida. Nah, di sini Mbak Zulfawida membuktikan bahwa yang namanya 1 per 1 min 2x itu sama dengan 1 plus 2x plus 4x kuadrat dan seterusnya. Nah, ini adalah step-stepnya. Jadi seperti biasa deret Maclaurin kita buktikan, kita coba yang pertama fungsinya, kemudian kita masukkan untuk n sama dengan 0 ya. Kemudian di situ seterusnya sampai yang ketiga kita turunkan, ini turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, kemudian kita masukkan untuk x-nya sama dengan 0. Kemudian di situ nah, kita masukkan ke dalam rumus deret Taylor-nya, deret Maclaurin, kemudian kita peroleh di sini hasilnya adalah 1 per 0 faktorial dikali x pangkat 0 ditambah 2 per 1 faktorial x pangkat 1 ditambah 8 per 2 faktorial x pangkat 2 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita sederhanakan bentuknya 1 plus 2x plus 4x kuadrat plus 8x pangkat 3 dan seterusnya. Jadi ini sudah benar. Ini adalah untuk penyelesaian yang latihan pertama. Jadi hampir semuanya benar, cuma ada 1-2 orang saja yang masih untuk menentukan ininya, untuk menentukan kira-kira nanti disederhanakannya dalam bentuk apa yang masih perlu perbaikan seperti itu. Oke, untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua di sini adalah diberikan barisan AN 2 pangkat N untuk N0, 1, 2, 3. Tentukan fungsi pembangkit eksponensial dari AN dan sederhanakan apabila dapat disederhanakan. Oke, di open question kemarin ada yang tanya, Bu, bagaimana membedakan nanti barisan tersebut itu harus dicari fungsi pembangkit biasa atau eksponensial. Yang jelas di situ barisan itu boleh saja sama, tetapi bisa saja nanti dicari fungsi pembangkit biasanya atau eksponensialnya. Jadi tergantung yang dibutuhkan nanti apa. Kalau di soal ya tergantung soalnya nanti. Dia disuruh menentukan fungsi pembangkit biasa apa eksponensial. Jadi seperti barisan 2 pangkat N ini itu juga bisa kalau misal kalian cari fungsi pembangkit biasanya. Jadi coba di rumah dibuat latihan bagaimana cara mencari fungsi pembangkit biasa dan bagaimana bentuk sederhananya kalau kita menggunakan barisan AN sama dengan 2 pangkat N. Begitu pula dengan yang soal pertama ini memang barisan, dalam hal ini latihan soalnya adalah untuk mencari fungsi pembangkit biasa. Kalaupun kalian nanti mencari fungsi pembangkit eksponensial, coba aja dicari dengan menggunakan barisan ini. Seperti itu. Oke, kembali lagi ke soal yang nomor 2. Untuk ini, karena yang dicari fungsi pembangkit eksponensial dan coba sederhanakan apabila dapat disederhanakan, maka kita masukkan ke dalam bentuk fungsi pembangkit eksponensial barisan-barisannya. Jadi di sini analisanya ini diketahui dan ditanya. Kemudian untuk jawabannya, karena fungsi pembangkit eksponensial bentuknya adalah sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an xn per n faktorial. Jadi di sini karena tadi bentuknya sudah bentuk AN rumus ya, AN 2 pangkat N, beda dengan yang pertama tadi deret. Sebenarnya kalau ini yang pertama 0, 2, 4, 8, kalau misal kalian bisa menjadikan bentuk fungsi formula yang seperti ini, maka akan lebih enak lagi. Jadi kalian lebih simple. Tapi tidak masalah kalau misal kalian jabarkan dalam bentuk penjumlahan biasa, bukan dalam bentuk sigma. Oke, di sini berarti AN-nya adalah 2 pangkat N xn per N faktorial. Nah, di sini apa yang bisa kita sederhanakan? Maka di sini untuk 2 pangkat N dikali X pangkat N itu kan bisa kita jadikan sebagai 2X
di pangkat n per n faktorial. Nah, di sini kira-kira dari bentuk fungsi-fungsi deret Maclaurin yang sudah kalian pelajari, kira-kira yang mendekati yang mana dengan bentuk ini? Apakah yang pertama e pangkat x, atau yang 1 per 1 min x, atau yang 1 per 1 min x kuadrat, atau mungkin yang terakhir. Nah, di sini ternyata yang paling mendekati bentuk ini adalah x pangkat n per n faktorial. Bedanya hanya kalau di sini ini sebenarnya kan ada nilainya kan. Ini sebenarnya ada nilai yaitu 1 kali x pangkat n, seperti itu. Nah, di sini 2 kali x pangkat n. Sehingga apa? Sehingga kalau ini 1x, maka ini adalah x, e pangkat x. Nah, kalau ini dia karena 2x, maka dia adalah e pangkat 2x, seperti itu. Kalau itu cara singkatnya. Tapi akan lebih bagus lagi. Nah, ini saya tidak mengetik ulang, saya lihat saja dari beberapa yang sudah mengerjakan. Ini sudah banyak yang bisa menjabarkan. Masih sama, saya pakai penjelasan dari Mbak Zulfa Wida. Nah, di sini dia membuktikan bahwa e pangkat 2x itu adalah sama dengan 1 plus 2x plus 4x kuadrat per 2 faktorial plus 8x pangkat 3 per 3 faktorial, atau bisa saya jadikan ini sum ya. Ini kekurangannya 1. Di sini Mbak Zulfa Wida belum menuliskan sum. Jadi ini kurang sigma ya, sigma atau sum. Ini sigma, seharusnya sigma. Ini sigma, bukan hanya 2 pangkat n ya. Itu kurangnya di situ Mbak Zulfa. Tapi it's okay. Di sini masih saya benarkan, tapi nanti kalau UTS tolong ya ini ditambahi dengan sigma. Ya, seperti ini. Oke, jadi ini ada tambahan sigma n sama dengan 0 sampai hingga 2n xn per n faktorial. Nah, di sini seperti biasa untuk membuktikannya kan kita buktikan, kita cari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga dan seterusnya. Kemudian kita substitusikan untuk x sama dengan 0-nya seperti apa. Oke, dari sini didapatkan untuk turunan pertamanya dari e pangkat 2x itu kan 2 kali e pangkat 2x. Turunan keduanya berarti 2 kali 2 lagi e pangkat 2x. Turunan ketiganya 2 kali yang tadi 4 berarti 2 kali 4 e pangkat 2x. Jadi 8 e pangkat 2x, seperti itu. Kemudian kita substitusikan untuk x sama dengan 0, maka kita peroleh di sini mulai dari 1, ini seharusnya ada 1 ya, 1 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, sehingga di sini kita dapatkan ini bukan E ya Mbak ya, ini seharusnya 1, ini seharusnya dia adalah 1, jadi ini 1 per 0 faktorial x pangkat 0 ditambah 2 per 1 faktorial x pangkat 1 dan seterusnya. Kita peroleh di situ 1 plus 2x plus 4x kuadrat per 2 faktorial ditambah 8 x pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, ini sama dengan ini bentuk ini. Jadi ini sama dengan e pangkat 2x, seperti itu. Jadi itu untuk penjelasan dua soal yang sudah saya berikan. Sebagian besar sudah banyak yang benar. Jadi acuannya adalah kalian di sini kalau fungsi pembangkit biasa berarti masukkan ke dalam bentuk generator atau fungsi pembangkit generator function atau fungsi pembangkit yang sudah diberikan, baik itu yang biasa atau kemudian kalau yang ditanyakan eksponensial berarti masukkan yang bentuk eksponensialnya. Itu kuncinya. Kemudian berikutnya kunci untuk menyederhanakan, yaitu kalian lihat bentuknya mendekati yang mana, apakah mendekati e pangkat x atau mendekati 1 per 1 min x, ataukah 1 per 1 min x kuadrat atau 1 plus x pangkat
U, seperti itu. Jadi silakan dipelajari lagi. Sekian untuk sesi ini, fungsi pembangkit. Untuk berikutnya, minggu depan kita UTS, kemudian berikutnya lagi kita akan belajar tentang kegunaan dari fungsi pembangkit, yaitu mulai dari kegunaan memecahkan relasi rekurensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.